Kamu tahu gak bagaimana pembentukan pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Tahu memangnya bagaimana kronologinya? Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI bergelar pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang PPKI ini merupakan kelanjutan dari sidang PPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 1945 yang telah membahas dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. PPKI itu kan berlangsung selama 3 hari nih. Pada hari pertama membahas apa saja sih? Agustus 1945 yang merupakan sidang pertama PPKI berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar konstitusi negara, sebagai Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Informasi yang saya baca sebelum disahkan Undang-Undang Dasar, terdapat beberapa perubahan kata atau kalimat dalam Undang-Undang Dasar perubahan tersebut. Apa sih? Perubahan dalam Undang-Undang Dasar terjadi setelah tokoh-tokoh dari Indonesia yang beragama Kristen, khususnya yang berasal dari Indonesia Timur, mengajukan keberatan terhadap rumusan yang lama yang terlalu bercorak Islam. Maka dari itu, para tokoh Islam mengubah beberapa kata atau kalimat dalam Undang-Undang Dasar. Kalimat apa saja sih yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Dasar tersebut? Yang pertama, menerima diubah menjadi pembukaan. Yang kedua, pembukaan alinea yang keempat, anak kalimat Tuhanan yang Maha Esa serta berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah asli orang Indonesia dan beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah asli orang Indonesia. Sidang hari pertama ditutup, ternyata dibentuk panitia kecil loh. Dia menunjuk 9 orang anggota dengan Otto Iskandar Dinata sebagai ketuanya. Panitia kecil adalah membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Pada hari kedua, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membentuk 12 departemen serta menunjuk pejabatnya dan menetapkan 8 provinsi serta gubernurnya. Daerah mana saja sih yang dijadikan provinsi dan siapa saja sih yang jadi gubernur? Barat, Mas Sutarjo Kertohadikusumo. Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. Jawa Timur, Raden Raktumenggung. Raden Mas Tumenggung Mario Suwerjo. Kalimantan, Insinyur Muhammad Mantan Insinyur Muhammad Nur. Sulawesi, Dr. Aksam Ratulangi. Maluku, Mr. Jones Latuharhai. Nusa Tenggara, Mr. I. Gusti Ketut Udza. Sumatera, Mr. Tuku Muhammad Hasan. Tambahan 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pada 2 September 1945, bertempat di Hotel Mia Presiden, Insinyur Soekarno melantik Kabinet Presidensial pertama Indonesia yang terdiri dari 12 Menteri Departemen, 4 Menteri Negara, dan 4 pejabat negara. Ini kan Kabinet Presidensial pertama Indonesia tuh. Sebenarnya bagaimana sih susunannya dan siapa saja sih yang menjabatnya? Susunan kabinetnya yaitu Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Suparjo, Menteri Keuangan Mr. A. Maranis, Menteri Kehakiman Insinyur Surahman Cokrodisilo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara,
Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifudin, Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifudin, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pekerjaan Umum Ati Kusno Cokrosuyoso, Menteri Kesehatan Dr. Kuntara Atmawardoyo, Menteri Perhubungan Ati Kusno Cokrosuyoso, Menteri Kemakmuran Insinyur DP Surahman. 4. Menteri Negara yang terdiri dari Wahida Hasyim, Dr. Muhammad Amin, Mr. RM Sartono, dan Otto Iskandar Dinata. 4. Penjabat negara yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung Mr. Dr. Kusuma Atmaja, Jaksa Agung, Sekretaris Negara Mr. AG Pringgotido, Juru bicara negara Soekardo Widyo Pradono. Pada sidang hari ketiga tanggal 22 Agustus 1945, Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru. Badan apa saja sih yang dibentuk oleh PPKI? Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang merupakan badan pembantu dan penasihat presiden yang anggotanya mencapai 137 orang. Anggota KNIP ini dilantik di Gedung Kesenian Pasar Baru pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan susunan kepengurusan dengan Ketua Asman Singodimejo, Wakil Ketua 1 Muhammad Sutarjo Kertohadikusumo, Wakil Ketua 2 Johannes Latuharhari, Wakil Ketua 3 Adam Malik. Pada rapat pertama KNIP ini, pada tanggal 16 Oktober 1945, ditetapkan bahwa KNIP memiliki wewenang legislatif. KNIP juga diakui sebagai cikal bakal Badan Legislatif Indonesia dengan tanggal pembentukan 29 Agustus 1945 dan diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan susunan kepemimpinan, pimpinan utama yaitu Insinyur Soekarno, pimpinan kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dewan Pimpinan lainnya yaitu Mr. Gatot Tarunamiharja, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Sayuti Melik, dan Mr. Sujono. Terakhir, pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang bertugas untuk menjaga keamanan rakyat. Pada 16 September 1945, Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam ASEAN pada tanggal 16 September 1945, Angkatan Perang Inggris mendarat di Jakarta. Inggris memberi tekanan kepada Jepang untuk tidak menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, Angkatan Perang Sekutu juga sampai di Indonesia, atau lebih tepatnya di Jakarta. Pasukan ini membuat para pemuda di Indonesia ikut serta mengangkat senjata dan mendirikan berbagai anggota kelas karan pemuda seperti Hizbullah dan Angkatan Pemuda Indonesia yang bertujuan menjaga atau mempertahankan keamanan, kemerdekaan, dan kedaulatan rakyat Indonesia. Semakin kesini ternyata keadaan semakin memburuk. Oleh karena itu, melalui maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya, melalui maklumat tanggal 16 Oktober 1945, pada tanggal 16 Oktober 1945, Supriyadi, pimpinan perlawanan peta terhadap Jepang di Blitar. Selanjutnya, melalui maklumat tanggal 16 Oktober 1945, Supriyadi, pemimpin perlawanan peta terhadap Jepang di Blitar, diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat.